Di Apple Event kemarin, Apple merilis iPhone 13 series dengan warna barunya. Warna green di iPhone 13 dan Alvin Green di 13 Pro. Halo semuanya, gue Dayat dan ini adalah iPhone 13 dengan warna barunya, warna hijau. Penasaran hijaunya seperti apa? Ini dia. Dari packaging sama aja ya, box tipis dengan warna putih dan di belakangnya ada keterangan warnanya itu warna green dengan storage 1283 dan kode seri ujungnya ZPA, yang artinya ini adalah unit garansi inter dari Singapura. Karena pas video ini dibuat, untuk garansi resmi itu belum tersedia. Unit yang gue dapetin ini dari Studio Ponsel, gercep banget, mereka langsung ada stoknya. Jadi kalau mau beli iPhone 13 series dengan warna hijau, udah ready stock. Bisa dicek Tokopedia-nya Studio Ponsel atau kalau mau kepoin Instagramnya di @studioponsel.id. Harganya sedikit lebih mahal dari warna biasanya dengan harga 14.170.000. Lebih mahal 1.100.000 dari warna sebelumnya. Karena emang warna hijaunya ini tuh bisa dibilang warna yang eksklusif lah. Nggak pasaran karena baru dirilis. Dan juga warna hijau pada iPhone tuh cuma ada di 2 series. iPhone 11 Pro dan 13 series. Jadi buat sobat-sobat flexing yang maunya serba mahal dan eksklusif, biar dibilang crazy rich dan freedom finansial, ya warna hijaunya ini tuh bisa menaikkan value pada diri kalian. Enggak kayak gitu sih sebenarnya. Langsung aja kita buka dan isinya itu ada iPhone-nya ya pasti ya, nggak mungkin rengginang. Waduh. Terus buku manual, stiker Apple yang apakah warna hijau? Oh, enggak, sama aja ya. Terus ada USB Lightning dan kepala charger. Enggak dong, enggak ada ya. Mustahil, enggak ada kepala charger. Jadi dari isi kotak itu sama aja, nggak ada yang beda. Nah, kalau dilihat warna hijau di kotaknya itu berbeda sama warna di unit iPhone-nya. Yang ini lebih muda dan ini lebih gelap. Hijaunya tuh kayak hijau lumut gitu. Hijau lumut, ikatan jomblo imut. Yang peka banget sama warna pasti notice sih perbedaannya. Dan kalau dibandingkan sama Alvin Green di 13 Pro, gue lebih suka yang hijau di iPhone 13 ini. Karena lebih vibrant, hijau banget gitu. Nggak kayak 13 Pro yang mirip-mirip sama 11 Pro Midnight Green ini. Yang 13 Pro tuh karena finishingnya yang matte, jadi warna hijaunya keluar kalau kepantul sama cahaya. Nah, kalau si 13 ini kan dia glossy finish. Jadi nggak harus ngandelin cahaya buat dapetin warna hijaunya. Tapi yang jadi minus bagi gue kalau glossy finish itu nempelin banget sama sidik jari. Kecuali di bagian frame dan layout kameranya karena matte finish. Kebalikan dari 13 Pro. Kalau 13 Pro bagian belakangnya matte, tapi frame dan layout kameranya glossy finish. Semuanya punya minus masing-masing sih. Gue berharap nantinya ya iPhone tuh harus deh punya matte finish di semua bagian gitu. Jadi menurut kalian gimana nih warna hijaunya pada iPhone 13 ini? Keren nggak? Kalau gue sih karena suka banget ya sama warna hijau botol, hijau lumut, jadi pastinya menurut gue ini tuh keren. Apakah Apple insecure setelah melihat warna hijau di Samsung S22 yang menurut gue itu keren banget ya? Jadi makanya ikut-ikutan juga ngeluarin warna hijau sebagai spring colornya di iPhone 13. Nah, sekarang kita buka pelindung layarnya nih. Terus kita nyalain dan apakah ada hal yang eksklusif? Oh, nggak ada juga ya, sama aja. Termasuk di bagian spesifikasinya yang sama juga kayak iPhone 13 lainnya. Pakai chipset Apple A15 Bionic 5 nanometer yang dapetin skor 719 ribuan di Antutu Benchmark versi 9. Lebih rendah 120.000 dari skor 13 Pro. Dan inilah hasil benchmark lainnya dari Geekbench 5 dan 3D Mark Wildlife. Sedangkan di penggunaan real life, gue tes 2 game berat. Apex Legends dapat grafis original frame rate balance dan Extreme HD frame rate extremely high. Tentunya gue set di settingan ini biar gameplaynya enak. Di suhu yang masih adem 27 derajat Celcius itu FPS-nya stabil 60 FPS. Tapi pas suhu udah mulai naik ditambah lagi war pula, langsung drop ke 24 FPS dan shutter sekitar 9%. Dipakai main selama 50 menit dapat rata-rata 53 FPS dan suhu nyentuh 37 derajat Celcius. Suhu standar gaming sih. Lalu Genshin Impact settingan grafis highest 60 fps di 2 menit pertama sih masih stabil 60 fps ya. Lalu naik turun bahkan nyentuh fps paling rendah di 7 fps. Dan pastinya ini tuh shutter sekitar 74%. Dipakai main sekitar 14 menit dapat rata-rata 48 fps dan suhu nyentuh di 40 derajat Celcius. Di bagian layarnya juga sama, berukuran 6,1 inch, ukuran HP yang paling pas kalau punya tangan kayak gue ya. Karena buat scrolling atau swipe dari atas tuh bisa dengan satu tangan aja.
Panel layarnya pakai Super Retina XDR OLED atau ya panel OLED lah, support HDR10 dan Dolby Atmos. Beresolusi Full HD Plus dan punya stretch resistant ceramic glass, proteksi yang aman dari goresan dan oleophobic coating untuk mengurangi sidik jari yang nempel. Refresh rate-nya masih 60Hz, gak kayak 13 Pro yang udah promotion 120Hz. Jadi di bagian layar ini tuh nggak ada upgrade yang signifikan sih. Cuma brightness atau kecerahan layarnya aja yang naik dari 625 ke 800 nits. Tapi kalau di bagian kameranya, ini upgrade sih. Sensor dan layout. Dengan digesernya posisi kamera jadi diagonal karena katanya sih pakai sensor gede. Jadi gak muat kalau disusun sejajar gini. Dia tetap punya dua kamera, tetap 12 megapiksel di kamera utama dan kamera ultrawide. Nah, untuk hasil fotonya, kalau di siang hari tuh nggak terlalu kelihatan signifikan sih upgrade-nya ya. Emang jadi lebih tajam, tapi kalau di low light, dia sedikit lebih terang berkat sensor gede tadi. Jadi makin cakep, makin clear, dan minim noise, terutama di lensa ultrawide-nya. Untung deh iPhone 13 kali ini tuh dikasih upgrade pada stabilisasinya. Nggak kayak di iPhone 12 kemarin yang cuma di-upgrade pada iPhone 12 Pro. Lihat aja, ini hasil video 4K 60fps gue pakai rekam handheld dengan satu tangan aja. Hasilnya ajib banget, kayak pakai stabilizer coy. Padahal di viewfinder pas gue rekam itu kelihatan loh goyangnya. Mantep bener dah emang. Akhirnya juga keluhan gue pada Face ID didengerin Apple. Makasih banget lah. Yaps, di iOS 15.4 sekarang udah bisa buka Face ID pakai masker. Akhirnya ya. Butuh perjuangan banget buat bisa tembus kalau lagi pakai masker. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira akurat nggak? Siapa tahu kalau ada orang kembar, mereka jadinya bisa ngebuka HP-nya satu sama lain. Kalau soal itu, gue belum bisa ngomong banyak, tapi pastinya hal kayak gini tuh udah dipikirin duluan sama mereka. Mereka yang lebih paham. Apalagi soal security dan privacy pada iOS itu ketat banget. Nah, sayangnya, fitur Face ID pakai masker tadi itu cuma bisa di iPhone 12 dan iPhone 13 series aja. Pinter banget deh emang Apple kalau jualan ya. Dan iPhone di Indonesia juga jaringan 5G-nya itu udah dibuka. Jadi silahkan untuk update carrier settings dulu. Tapi lagi-lagi 5G-nya cuma support di iPhone 12 dan 13 series. Itu dia video iPhone 13 warna hijau ini yang sekalian gue quick review juga karena kita emang belum review iPhone 13. Nah, kalau mau beli iPhone 13 Green Series, iPhone 13 mini, 13, 13 Pro dan 13 Pro Max Alvin Green itu udah tersedia di Studio Ponsel ya. Tenang aja, HP ini udah bayar pajak, segala dokumen udah diurus jadi pastinya aman. Bisa dilihat aja, ini gue masukin kartu SIM-nya dan kebaca. Segitu aja, gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Oh ya, ada info yang belum gue kasih tahu nih. Untuk total RAM itu 3647 MB ya 3,6 GB. Tapi gue cek di GSM Arena itu RAM-nya 4 GB. Nggak tahu deh yang mana yang benar. Soalnya setiap iPhone dirilis mereka nggak nyantumin berapa kapasitas RAM-nya. Dan untuk baterainya berkapasitas 3227 mAh menurut AIDA 64, tapi menurut GSM Arena pas gue cek tadi itu 3240 mAh. Untuk pengisian baterainya dia fast charging 23 watt. Tapi ini pernah gue bahas di video iPhone 13 Pro Max yang ada di sini. Soal pengecasannya itu gimana? Bisa ditonton yang versi iPhone 13 Pro Max. Ya, biar banyak nonton, biar banyak action. Thank you.